Halo mahasiswa, kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-8 setelah Anda menjalani ujian tengah semester. Dalam pertemuan ke-8 ini, mata kuliah perilaku konsumen akan membahas bab mengenai bagaimana media-media cetak, kemudian media broadcast, sampai sosial media dan mobile media dapat membantu perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen. Tujuan pembelajaran adalah pertama memahami perilaku konsumen dan juga bagaimana membangun engagement dengan sosial media. Kedua adalah memahami saluran iklan dan strategi promosi dalam sosial media. Ketiga, memahami dinamika dan potensi dari iklan mobile, memahami pengukuran audiens dan bagaimana media bisa mencapai atau menggapai konsumen, lalu memahami dampak teknologi di dalam broadcast media yang bersifat tradisional. Latar belakang dari dipelajarinya materi-materi ini antara lain karena kita melihat ada perkembangan yang berbeda dibandingkan dulu ketika lebih banyak digunakan broadcast media dibandingkan sekarang kita lebih banyak juga menggunakan sosial media. Nah, kalau Anda melihat lebih banyak data yang ada di hasil publikasi-publikasi, sebagian besar dari konsumen sekarang juga menyukai untuk melakukan searching melalui sosial media, misalnya Facebook sendiri, karena penggunanya cukup besar, merupakan salah satu sosial media yang digunakan juga untuk melakukan penargetan konsumen. Kemudian berdasarkan usia, rata-rata usia dari konsumen sekitar 25-34 tahun yang lebih banyak menggunakan sosial media, dan usia tersebut seringkali disebut juga sebagai usia yang produktif karena baru bekerja, sudah mulai mendapatkan pendapatan, dan itu berarti dalam usia ini merupakan usia sangat potensial untuk melakukan pembelian produk. Nah, di dalam slide ini kita juga akan membahas dua tipe yang digunakan untuk melakukan target konsumen berdasarkan medianya. Yang tipe pertama disebut sebagai segmented based targeting dan yang kedua disebut eyeball impression based targeting. Di slide berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Tipe media yang pertama disebut sebagai segmented based targeting. Di sini terjadi ketika seorang perusahaan yang mencoba untuk melakukan periklanan, dia melakukan suatu proses pre-negosiasi dulu untuk menentukan harga yang ditetapkan dalam iklan untuk mendapatkan satu space di dalam media-media broadcast seperti televisi ataupun majalah, dan kemudian audiens tersebut harus match dengan media tersebut. Profil audiens harus match dengan media tersebut untuk bisa menarget customer yang akan membaca media tersebut. Nah, pre-negosiasi ini artinya sebelumnya ada suatu negosiasi, jadi sudah ada harga yang ditetapkan, kemudian ukuran yang ditetapkan oleh majalah ataupun durasi yang ditetapkan oleh televisi. Nah, dengan perkembangan teknologi, ada banyak perusahaan yang juga mulai mengumpulkan lebih banyak data konsumen melalui database yang kita juga kenal nanti. Di bawahnya ada data aggregators. Profil konsumen itu dikumpulkan dengan menggunakan cookies ketika customer melakukan surf pada internet, pada website, mereka bisa terrecord aktivitasnya dan ini membantu perusahaan juga akhirnya menarget customer lebih detail. Tipe kedua disebut sebagai eyeball atau impression based targeting. Impression based targeting di sini adalah suatu jenis iklan atau penggunaan media untuk mengiklankan yang spesifik pada kriteria customer-customer yang ingin mereka target. Di mana ketika mereka menarget customer, mereka akan langsung melakukan pembayaran secara real time dan dia akan mendapat kesempatan customer yang lebih besar. Ya, ini juga disebut sebagai eyeball atau impression. Nah, aplikasi dari impression based targeting ini terjadi pada Google Search Engine, di mana customer yang mengklik pada iklan di Google adalah customer yang sebelumnya sudah mencari terlebih dahulu di Google Search.
Kalau Anda misalnya melihat di Google, search Google itu kan ada dua jenis, ada hasil berdasarkan advertising Google dan hasil dari website-website yang memang dibuat oleh perusahaan secara alami tanpa melakukan pembayaran pada Google. Nah, ketika dia hanya muncul saja di hadapan customer iklannya, itu disebut sebagai impression. Customer sudah akhirnya melihat adanya iklan tersebut dan itu sudah memunculkan suatu impresi, sudah munculkan suatu yang tampilannya di hadapan customer. Karena impresi itu hasilnya nilainya juga besar. Dengan adanya kemunculan di Google, customer akhirnya mengenal brand seperti itu. Jadi dilihatnya dari eyeball, bagaimana customer melihat munculnya iklan tersebut atau merek tersebut di hadapan mereka ketika mereka melakukan proses search. Impression based targeting di sini bisa dilakukan secara real time, bidding atau pembayarannya juga secara real time oleh orang yang melakukan proses iklan ke Google. Kemudian mereka pasti akan mendapat customer yang tepat yang memang mencari informasi tersebut di waktu yang tepat pula. Kemudian apa sih keunggulan dari impression based targeting? Pertama, adanya suatu variasi dalam pembayaran, di mana tidak selalu customer yang melihat iklan itu harus perusahaan yang menampilkan iklan di Google itu akan otomatis membayar, ya. Tetapi mereka akan memastikan bahwa customer mengklik dulu baru perusahaan akan membayar ke Google. Gitu. Jadi tidak seperti kalau broadcast. Kalau broadcast misalnya seperti televisi gitu ya, durasi 3 detik atau 5 detik iklan, itu mereka harus bayar sekian, walaupun belum tentu itu membeli atau melihat lebih dalam lagi informasinya. Nah, di sini akan membantu perusahaan untuk memastikan pengeluaran mereka terhadap iklan itu lebih terkontrol. Kemudian kedua, impression based advertising itu lebih interaktif. Jadi lebih mudah untuk mendekatkan gambar, merotasi gambar, melakukan klik pada gambar, mencari informasi tentang produk lebih dalam, atau melakukan komparasi harga karena memang terkoneksi dengan internet. Kemudian yang tiga, adanya feedback dari media tradisional itu cenderung delay atau cenderung harus menunggu. Sedangkan kalau misalnya Anda melakukannya dengan internet, dengan Google misalnya, ketika Anda melakukan klik pada perusahaan akan masuk ke landing page-nya perusahaan, maka perusahaan akan bisa langsung merespon, langsung memberikan informasi kapan dan di mana mereka bisa dikontak. Kemudian iklan-iklan di televisi sekarang punya kelemahan juga karena kalau perusahaan atau konsumen yang sudah punya TV kabel dia memampukan untuk melakukan time shifting. Jadi mereka merecord acara tersebut, nanti kalau mereka tonton acaranya mereka bisa skip iklan-iklannya. Seperti itu. Kemudian ada istilah yang disebut sebagai retargeting. Retargeting di sini bisa disebut juga sebagai remarketing. Mungkin bagi Anda yang sudah belajar digital marketing, Anda juga sudah mengenal istilah ini. Terjadi ketika iklan tersebut muncul di hadapan customer yang sebelumnya sudah mencari informasi tentang produk sebelumnya. Jadi seperti menguntit mereka. Dia muncul ketika customer melihat informasi di media massa secara online, kemudian dia muncul di sisi kanan atau sisi kiri dari tampilan web tersebut. Jadi itu adalah retargeting. Di dalam slide ini akan Anda lihat bagaimana cara Google ini kenapa disebut karena sejauh ini merupakan salah satu perusahaan terbesar yang mampu untuk mengolah data konsumen, bahkan dia punya Google Analytics untuk menganalisis perilaku konsumen ketika mereka populernya mencari produk apa, seringnya mencari produk apa, kapan gitu ya, dan di mana mereka posisinya itu bisa pakai Google Analytics. Nah, ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Google untuk mendapatkan informasi tentang customer. Pertama, mereka akan mendapatkan customer, membantu perusahaan untuk mendapatkan customer melalui web search advertising. Ya, yang didapatkan dari hasil search dari customer sendiri melalui Google Search Engine. Kemudian mereka juga mendapatkan informasi dari online display advertising, ya dari iklan-iklan yang mereka tampilkan. Kemudian dari mobile advertising karena banyak aplikasi-aplikasi Google bahkan operating system Android itu sendiri juga bagian dari Google. Jadi pasti ada kerjasama dan transfer informasi di situ.
Nah, di dalam slide ini kita masuk di dalam penggunaan sosial media. Ya, sosial media secara definisi di sini adalah interaksi yang terjadi di antara orang, di mana mereka menciptakan, men-sharingkan, dan mempertukarkan informasi dan ide dalam komunitas virtual dan jaringan virtual. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sosial media sekarang menjadi alat yang cukup populer yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produk, di mana lebih banyak usianya adalah usia produktif yang menggunakan sosial media. Nah, struktur dalam sosial media antara lain apa saja, gitu ya. Kalau Anda sebagai customer pasti tahu, gitu ya, atau sebagai konsumen yang menggunakan sosial media pasti tahu. Antara lain Anda bisa men-sharingkan profil Anda, misalnya usia, kemudian kepribadian ataupun ketertarikan Anda, gitu ya, di sosial media. Kemudian Anda bisa mendapatkan teman-teman gitu ya, ada data pertemanan di situ, kemudian ada data kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas, kemudian di dalam sosial media juga ada interaksi antar anggota di mana bisa saling diskusi, sharing informasi, dan ada pilihan opt-in dan opt-out juga gitu ya untuk memampukan mereka memilih apakah saya mau men-sharingkan informasi ini hanya kepada beberapa orang saja atau semua orang. Yang berikutnya saya akan coba bahas social media communication channel. Ada 3 tipe dari social media channels. Pertama adalah on social media, paid social media, dan juga earn social media. On social media di sini adalah media sosial yang digunakan oleh perusahaan dan dibuat langsung oleh perusahaan sehingga sepenuhnya dikontrol oleh perusahaan. Paid social media di sini adalah media yang di mana perusahaan bekerja sama dengan agen di luar perusahaan untuk menyajikan komunikasi produk, contohnya melalui iklan, melalui agen-agen di luar perusahaan. Kemudian earn social media di sini adalah ketika media itu diciptakan oleh konsumen-konsumen itu sendiri yang memberikan respon terhadap hadirnya on media dan paid social media. Ini adalah teori yang hampir sama dengan digital marketing, tapi Anda juga bisa aplikasikan itu ke sosial media. Kemudian penggunaan mobile advertising sendiri memiliki 4 nilai di hadapan customer yang biasa dirasakan oleh customer. Pertama, monetary value. Artinya mobile advertising atau iklan-iklan melalui handphone misalnya itu berbiaya lebih murah sehingga dianggap customer lebih mudah bagi mereka untuk membayar, kemudian lebih murah bagi mereka untuk mengakses iklan-iklan dari perusahaan. Kemudian dari convenience value-nya, mereka merasa lebih nyaman karena mereka akan bisa bawa kemana aja informasi itu. Ya, karena sekarang kan konsumen selalu punya gadget dan mereka selalu bawa gadget itu mobile. Emotional value adalah perasaan yang nyaman dan relax ketika menggunakan device itu. Jadi sekarang lebih banyak customer lebih terikat dengan handphone atau gadget sehingga kalau tanpa ada handphone atau gadget dia merasa nggak nyaman sehingga kalau ketika iklan itu disampaikan oleh gadget customer merasa terikat dengan gadget sehingga lebih mudah tersampaikan pesannya. Kemudian social value gitu ya, biasanya ada komunikasi-komunikasi melalui sosial media seperti WhatsApp, takut ketinggalan berita di grup misalnya, kemudian takut ketinggalan berita gosip-gosip dari grup Anda. Nah, itu social value, ya. Ingin diterima menjadi bagian dari uh, komunitas di grup secara online. Baik, ada banyak hal yang sebenarnya belum saya bahas, tapi akan kita bisa diskusi di dalam Microsoft Teams. Saya harapkan Anda bisa ikut berdiskusi apa yang belum Anda pahami. Nanti beberapa slide juga saya bisa jelaskan melalui MS Teams. Demikian penjelasan saya. Selamat siang dan selamat malam.